Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Rahmat Tazkiyah dari kelas 8E SMP Negeri 17 Kota Bekasi ingin menjelaskan bab 5 jaringan komputer dan internet tahun ajaran 2024 dan 2025. Slide kedua yaitu jaringan komputer. Slide kedua yaitu peta konsep tentang sistem komputer. Di atas adalah jaringan komputer dan internet, dan di bawahnya itu adalah jaringan lokal dan internet, teknologi komunikasi pada HP, routing pada jaringan komputer, dan proteksi data di internet. Nah, pada routing pada jaringan komputer itu dibagi menjadi konsep jaringan dan graf pada jaringan. Pada proteksi data di internet itu dibagi menjadi yaitu konsep jaringan dan graf pada jaringan sama. Slide ketiga yaitu akta resepsi. Jaringan komputer dan internet memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan ponsel pintar smartphone saat ini. Melalui jaringan komputer, kita dapat melakukan komunikasi data antara satu komputer dan komputer lain. Misalnya, kita dapat mengirim email, pesan singkat melalui media sosial, dan lainnya. Dengan jaringan komputer dan internet, kita juga lebih mudah mendapatkan informasi apapun yang membantu dalam proses pembelajaran atau pekerjaan. Bayangkan bagaimana jika kita tidak ada jaringan komputer atau internet selain itu. Saat menggunakan internet perlu juga diperhatikan aspek keamanannya supaya data yang dikirimkan terproteksi dan tidak diketahui oleh orang lain, juga agar kita dapat melindungi diri sehingga tidak menjadi korban kejahatan cyber karena ketidaktahuan kita. Slide keempat yaitu pengertian jaringan komputer. Bab kelima yaitu lanjutan dari penjelasan dari jaringan lokal. Slide ke-6 masih tetap dengan materi jaringan lokal. Slide ke-7 menjelaskan tentang perbedaannya switch dan router. Slide ke-8 yaitu dua jaringan internet. Slide ke-9 masih menjelaskan tentang jaringan internet. Slide ke-10 yaitu penjelasan tentang 3 konfigurasi jaringan komputer. Halaman 11 atau slide 11 masih menjelaskan tentang konfigurasi jaringan komputer dan diberi contoh gambar. Halaman 12 atau slide ke-12 menjelaskan tentang 4 routing pada jaringan komputer. Halaman ke-13 penjelasan masih sama, routing pada jaringan komputer dan diberi gambar. Slide ke-14 menceritakan tentang contoh tabel yaitu tentang perbedaan komputer, router, dan switch. Slide ke-15 yaitu B. Komunikasi data pada ponsel. Sudah masuk ke penjelasan yang berbeda ya. Slide ke-16 masih menceritakan atau menjelaskan komunikasi data pada ponsel dan diberi contoh gambar. Slide ke-17 masih menjelaskan dan ini menjelaskan tentang kekuatan sinyal dari ponsel bergantung pada berbagai hal, yaitu antara lain seperti berikut. Slide ke-18 masih sama, yaitu komunikasi data pada ponsel dan penjelasan yang diberi gambar. Slide ke-19 masih sama dan penjelasannya lebih rinci lagi dengan gambar. Slide ke-20 berganti terhubung ke internet dengan aman, menjelaskan tentang apa itu internet positif. Slide ke-21 masih sama, yaitu terhubung ke internet dengan aman. Slide ke-22 menjelaskan tentang web phishing. Slide ke-23 menjelaskan tentang jaringan internet. Dan diberi contoh gambar yang baik dan yang tidak baik dalam mencari web atau internet. Slide ke-24 yaitu setting keamanan pada browser. Slide ke-25 masih tetap sama, setting keamanan pada browser. Slide ke-26 adalah telah masuk ke uji kompetensi pilihan ganda. Slide ke-27 nomor 1. 1. Diberikan beberapa router yang terhubung dengan beberapa perangkat komputer yang digambarkan dengan bulatan merah.
Bisa dilihat gambarnya. Ada berapa jumlah router switch harus digunakan jika akan diimplementasikan pada jaringan komputer? Jawabannya adalah C4. Nomor 2. Slide ke-28. 2. Mengacu pada gambar di soal nomor 1, pada node mana sajakah laptop dapat diletakkan jika akan dibuat konfigurasi jaringan komputer? Yaitu jawabannya A, 3, 4, dan 8. Slide ke-9 yaitu soal nomor 3. 3. Diberikan gambar sebagai berikut. Tolong dilihat. Jika diketahui bulatan hitam adalah router, angka yang tertera pada garis menandakan panjang kabel dalam meter yang digunakan untuk menghubungkan dua buah router. Manakah router yang tidak akan dilalui ketika mengirim pesan dari komputer A ke komputer B? Jawabannya adalah router D. Slide ke-30 yaitu soal nomor 4. Merujukan pada gambar di soal nomor 3, berapakah panjang kabel yang akan dilalui untuk mengirim pesan dari komputer A ke komputer B jika diketahui router B rusak? Yaitu jawabannya A, 16 meter. Slide ke-31 soal nomor 5. 5. Apakah pengaruh tower BTS pada sinyal ponsel pada ruang terbuka? Yaitu jawabannya A, makin dekat jarak ponsel dengan tower BTS maka sinyal akan makin kuat. Slide ke-32 yaitu argumentasi uraian. Slide ke-33 yaitu soal uraian yang pertama. 1. Jika kalian memiliki 3 buah router atau switch yang masing-masing bisa terkoneksi dengan maksimal 4 perangkat, termasuk terkoneksi dengan router lainnya, berapa jumlah maksimal perangkat komputer yang dapat terhubung dalam jaringan komputer? Kemudian gambarkan konfigurasi jaringan komputer. Di sini saya hanya menjelaskannya tanpa menggambarnya. Jumlah maksimal komputer yang dapat terhubung dalam jaringan ini adalah 6 unit. Hal ini karena setiap router switch memiliki 4 port, di mana 2 port digunakan untuk koneksi ke router atau switch lain, sehingga hanya tersisa 2 port untuk ke komputer. Dengan 3 router atau switch, total komputer yang bisa terhubung adalah 3 kali 2 sama dengan 6 komputer. Konfigurasi ini memastikan semua perangkat dapat berkomunikasi dalam satu jaringan yang stabil. Slide ke-34 yaitu soal uraian kedua. 2. Lakukan setting keamanan browser pada ponsel yang kalian miliki. Jelaskan langkah-langkah yang kalian lakukan. Jadi langkah yang pertama adalah buka Google Chrome dan masuk ke setelan icon 3.3. Yang kedua adalah pilih privasi dan keamanan. Jika sudah, langsung aktifkan safe browsing, pilih perlindungan standar atau tinggi untuk mencegah akses ke situs berbahaya. Yang keempat, blokir pop-up dan iklan berbahaya di setelan situs. Kelima, aktifkan jaringan lacak agar situs tidak bisa melacak aktivitas browsing. Keenam, hapus data penjelajahan secara berkala untuk menghapus riwayat cookie atau cache. Ketujuh, gunakan mode samaran untuk browsing tanpa menyimpan riwayat. Dengan pengaturan ini, keamanan saat menjelajah di Chrome akan lebih terjaga dari malware, iklan berbahaya, dan pelacakan data. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.